warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Halimah dengan NIM 90200 124067. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen, mulai dari sejarah, pengertian, fungsi, sampai bagaimana peran manajer dalam suatu organisasi. Yuk kita simak sampai habis, karena ini bukan cuma teori, tapi ilmu yang bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, pernah nggak kalian kepikiran, kok perusahaan besar bisa jalan terus walaupun bosnya sibuk keluar kota? Atau kenapa ada organisasi yang sukses dan yang lainnya malah gagal? Jawabannya ada satu kata, yaitu manajemen. Nah, yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu sejarah manajemen. Nah, sebenarnya manajemen itu sudah ada sejak zaman kuno. Misalnya saat pembangunan piramida di Mesir, para pekerja sudah diorganisasi dengan sistem tertentu. Tapi ilmu manajemen mulai berkembang secara ilmiah sejak abad ke-19, terutama setelah revolusi industri. Adapun beberapa tokoh penting dalam sejarah manajemen, yaitu yang pertama Frederick Taylor yang dikenal dengan teori manajemen ilmiah. Kemudian yang kedua itu ada Henry Fayol yang memperkenalkan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada Max Weber yang mengembangkan konsep birokrasi dalam suatu organisasi. Nah, ilmu manajemen terus berkembang sampai sekarang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan bisnis organisasi, bahkan kehidupan pribadi. Kedua, pentingnya manajemen. Manajemen itu penting karena bisa membantu kita dalam mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Tanpa manajemen, kegiatan dalam suatu organisasi bisa menjadi tidak terarah, boros waktu, dan membingungkan. Nah, manajemen juga membantu agar semua orang dalam sebuah organisasi bisa bekerja secara selaras dan teratur sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian yang ketiga itu ada pengertian manajemen. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi, manajemen bukan hanya tentang mengatur orang, tapi juga mengatur strategi, waktu, uang, alat, dan semua hal yang dibutuhkan agar tujuan bisa tercapai. Nah, yang keempat itu ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, ada 4 fungsi utama manajemen yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu planning atau perencanaan, yang dimana menentukan tujuan dan cara mencapainya. Kemudian yang kedua ada organizing atau perorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi dan tugas-tugasnya. Yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaan, yang mana mengarahkan dan memotivasi agar pekerjaan berjalan lancar. Kemudian ada controlling atau pengawasan, dengan mengevaluasi dan memastikan kegiatan sesuai dengan rencana. Yang kelima itu ada fungsi operasional manajemen. Nah, fungsi operasional ini berkaitan dengan bidang-bidang penting dalam perusahaan, seperti produksi, bagaimana barang dan jasa dihasilkan. Kemudian ada pemasaran, bagaimana produk dikenal dan dijual ke masyarakat. Kemudian ada keuangan, yang dimana mengelola uang masuk dan keluar. Kemudian ada SDM atau sumber daya manusia, yang dimana mengelola karyawan dari rekrutmen sampai pengembangan. Semua fungsi ini harus saling mendukung dalam suatu organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang keenam itu ada unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen disebut dengan istilah M, yaitu yang pertama man atau manusia, orang-orang yang menjalankan kegiatan. Kemudian yang kedua ada money atau uang. Nah, yaitu modal untuk menjalankan
operasional. Kemudian yang ketiga itu ada material atau bahan. Nah, itu bahan baku yang kita butuhkan. Kemudian yang keempat itu ada mesin atau alat untuk teknologi pendukung kerja. Yang kelima ada metode, yaitu cara atau prosedur kerja. Yang keenam ada market, yaitu sasaran yang dituju, yaitu adalah konsumen. Nah, kalau salah satu dari unsur ini bermasalah, kegiatan organisasi bisa terhambat. Yang ketujuh itu ada keterampilan manajemen. Nah, seorang manajer harus memiliki 3 jenis keterampilan, yaitu ada yang pertama keterampilan teknis, yang mana kemampuan dalam bidang teknis atau spesifik. Kemudian ada keterampilan interpersonal, yang dimana kemampuan berkomunikasi, memimpin maupun bekerja dalam tim. Kemudian ada keterampilan konseptual, yang dimana kemampuan dalam berpikir strategi dan membuat sebuah keputusan yang besar. Nah, semakin tinggi posisi manajerial seseorang, semakin penting keterampilan konseptual. Yang kedelapan itu ada tingkatan manajemen. Nah, struktur manajemen biasanya dibagi menjadi tingkatan, yaitu manajemen puncak atau top level, seperti direktur atau CEO yang membuat keputusan strategis. Kemudian ada manajemen menengah atau middle level, seperti kepala divisi atau manajer yang menerjemahkan strategi ke dalam rencana kerja. Yang kemudian ada manajemen bawah atau lower level, seperti supervisor atau kepala bagian yang mengawasi langsung pelaksanaan kerja di lapangan. Nah, setiap tingkatan punya peran yang berbeda, tapi saling berhubungan. Nah, yang kesembilan itu ada peran manajer. Nah, menurut Henry Midberg, seorang manajer itu memiliki 3 peran utama. Yang pertama itu peran interpersonal, sebagai pemimpin, pembina hubungan, dan wakil organisasi. Kemudian yang kedua itu ada peran informasional, yang dimana menyebarkan dan menerima informasi penting. Kemudian yang ketiga itu ada peran pengambilan keputusan, yang dimana membuat keputusan penting untuk suatu organisasi. Nah, manajer yang baik harus mampu menjalankan ketiga peran ini secara seimbang. Nah, dalam surah Al-Hasr ayat 18 sesungguhnya Allah berfirman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur nafsam ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok maupun akhirat, serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam surah Al-Hasr ayat 18 memberikan landasan kuat untuk menerapkan fungsi perencanaan dan pengawasan dalam manajemen. Ayat ini juga mendorong setiap individu untuk merencanakan masa depan dengan baik dan melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan, sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam konteks dunia maupun konteks akhirat. Nah, dari kesimpulannya yang saya ambil, jadi manajemen itu adalah kunci untuk mengatur sumber daya dengan baik dalam suatu organisasi yang besar, bisnis maupun kehidupan pribadi. Dengan memahami konsep dasarnya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih terarah maupun produktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.